Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soibah Jantul Firdausi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Hukum Keluarga Internasional yang bertema perkawinan dalam hukum negara internasional. Nah, di Indonesia ini sangat banyak sekali perkawinan antar negara atau perkawinan internasional. Nah, pengertian hukum perdata internasional dalam keluarga negaraan itu di sini akan kita bahas. Dan munculnya hukum perdata internasional dikarenakan terdapat dalam hubungan hukumnya pun juga terdapat unsur asingnya. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang prosedur perkawinan campuran atau perkawinan internasional di Indonesia. Dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dari definisi 57 Undang-Undang 57 perkawinan ini dapat diuraikan bahwa unsur-unsur perkawinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang kedua, di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda. Yang ketiga, karena perbedaan kewarganegaraan. Yang keempat, salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Dan unsur pertama itu sudah jelas ya, bahwa dijelaskan petunjuk kepada asas monogami dengan perkawinan. Kalau unsur yang kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku, bangsa, golongan di Indonesia, melainkan karena unsur ketiga, perbedaan kewarganegaraan. Nah, di dalam itu terdapat konsepsi yang luas bahwa yang termasuk di dalam status personil ialah dalam bidang hukum perorangan seperti wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum, pada umumnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, dalam hukum kekeluargaan, demikian juga ini berlaku selama 6 bulan. Jika selama waktu tersebut perkawinan belum dilaksanakan, maka surat keterangan atau surat keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi. Nah, tersebut ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya untuk dapat menikah di Indonesia. Ia juga harus menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia adalah warga negara Indonesia. Yang pertama, syarat-syaratnya adalah fotokopi KTP, yang kedua fotokopi akta kelahiran, yang ketiga surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin, yang keempat akta cerai bila sudah pernah kawin, yang kelima surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam bahasa asing atau bahasa Indonesia. Untuk calon istri juga harus melengkapi fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, data orang tua calon mempelai, dan yang keempat surat pengantar dari RT maupun RW yang menyatakan bahwa Anda tidak ada halangan lagi bagi Anda untuk melangsungkan perkawinan. Dan yang selanjutnya, domisili menurut hukum Inggris dalam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, domisili of origin, yang kedua domisili of choice, yang ketiga domisili operational of law. Yang pertama yaitu tempat tinggal yang diperoleh karena kelahiran. Lembaga ini tidak lebih condong kepada paham kewarganegaraan. Yang kedua, domisili yang dipilih dengan memperlihatkan bahwa orang yang yang bersangkutan mempunyai sesuatu untuk menetap di negara baru pilihannya. Yang ketiga, bagi anak-anak yang belum dewasa perempuan dalam perkawinan, mereka yang ditaruh di bawah perwalian. Yang selanjutnya ada kombinasi
antara kedua atau kombinasi perkawinan internasional. Yang pertama menurut sistem Rusia, yang kedua sistem Swiss. Dan yang pertama itu Rusia itu untuk orang-orang asing yang terdapat di negara yang diperlakukan prinsip domisili. Sedangkan untuk warga negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri diberlakukan prinsip personalitas tanpa memperlihatkan sama sekali bagaimana pendirian dari negara di mana warga negara tersebut berdomisili. Yang kedua yaitu kombinasi dari sistem hukum Swiss, yaitu untuk orang-orang asing yang pernah berada di luar negeri atau berada di Swiss diberlakukan hukum perdata Swiss. Sedangkan kepada warga negara Swiss yang berada di luar negeri diberlakukan hukum di mana mereka berdomisili. Selanjutnya, di antara prinsip-prinsip yang ada dan berlaku tersebut, maka prinsip yang dianut di Indonesia yang mana akan dipakai. Untuk mengetahui hal tersebut, maka tidak dapat terlepas dari pasal 16 AB maupun pasal 16 AB untuk menentukan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda sekarang warga negara Indonesia, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengenai status dan wewenang sosial tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Pasal ini berlaku sesuai dengan status personalitas yang menghadapinya. Yang pertama, hukum perseorangan termasuk hukum keluarga dan hukum perkawinan. Yang B, peraturan-peraturan mengenai benda-benda yang tidak tetap. Yang C, proses perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia. Jadi harus mempersiapkan data-data atau dokumen sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan. Yang kedua, surat-surat yang harus dipersiapkan untuk calon suami harus meminta calon istrinya. Dan yang ketiga, serupa dengan calon suami untuk calon istri sebagai harus melengkapi data diri, fotokopi dan lain sebagainya. Dan adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah yang pertama, tahap surat keterangan dari pegawai.